saya dari SDK Dong Sari 3. Hari ini saya akan menceritakan dongeng dari sebuah negeri. Cerita ini saya ambil dari buku berjudul 86 Dongeng Ternama Indonesia. Sebelum itu izinkan saya untuk berpantun. Tolong bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli manggis. Cakep. Manis rasanya, merah warnanya. Cakep. Izinkan saya buat cerita manis ini. Si kelinci dari Jambi asalnya. Dahulu kala di sebuah desa di Jambi hiduplah sepasang suami istri yang sudah lama mendapatkan seorang anak. Setiap malam mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta keturunan. Ya Tuhan, berilah kami anak, meski tubuhnya sebesar jari kelingking. Keajaiban pun terjadi. Sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun betapa terkejutnya mereka melihat bayi itu hanya sebesar sejari kelingking. Mereka pun memberi nama si kelingking, yang pun tumbuh jadi pemuda yang tampan. Meski tubuhnya yang mungil, nafsu makan kelingking sangat luar biasa. Ia bisa menghabiskan sebakul nasi sendirian. Ayahnya sempat khawatir. Bagaimana caranya aku menghidupi anak ini? Ucap si ayah. Kelingking pun bersuara dengan suara yang mantap. Jangan khawatir ayah, meski tubuhku mungil, tenagaku sangat besar dan memiliki otak yang cerdas. Aku akan membantu ayah bekerja beladang. Di pagi saat ayah dan ibu kelingking tengah mengajak kelingking untuk pergi beladang, terdengar suara gemuruh dan teriakan orang-orang. Rumor beredar dari istana raksasa akan datang ke desa untuk mencari makan. Boom, boom, boom. Wajah mereka tampak panik dan cemas. Ayo lari kelingking, kita tidak punya banyak waktu lagi. Cepat pergi dari sini, teriak ayah sambil menarik lengan kelingking. Tidak ayah, raksasa tidak akan pernah berhenti jika kita terus berlari. Biarkan aku menghadapinya. Ayo lari kelingking, kita tidak punya banyak waktu lagi. Cepat pergi dari sini. Ibu kelingking berseru dan berlari. Aku akan menghadapi Nek Gergasi dan musuhnya dari desa, ucap kelingking. Jangan nak, Nek Gergasi sangat kuat. Badanmu terlalu kecil, cegah ibu kelingking. Semua orang pun turut meremehkan kelingking. Badan si kecil itu mau melawan raksasa setinggi pohon, mana mungkin. Boom, boom, boom. Suara langkah Nek Gergasi semakin mendekat. Suasana desa semakin hening. Kelingking pun memanggil Nek Gergasi. Ayo tangkap aku, Nek, ucap kelingking di balik rimbun pohon. Melihat kelingking, Nek Gergasi mengulurkan tangannya ingin meraih kelingking. Namun dia mempermainkan Nek Gergasi hingga Nek Gergasi kelelahan. Nek Gergasi beram. Kamu akan kutangkap dan kusekap di sana, ucap Nek Gergasi. Kelingking pun tertawa dan lompat ke sana dan kemari, kadang di atas dahan, kadang juga di balik batu. Nek Gergasi semakin meradang, ucap Nek Gergasi marah. Baiklah, aku menyerah. Tangkap aku jika kamu bisa, ucap kelingking di balik rimbun pohon. Nek Gergasi melompat dengan langkah yang besar. Namun mata Nek Gergasi terbelalak saat dia menyadari bahwa di balik sebatang pohon terdapat jurang yang dalam. Kelingking pun melayang dan terlempar di dalam jurang yang dalam. Semua penduduk desa pun bergembira mengetahui Nek Gergasi terjatuh di dalam jurang yang dalam. Semua penduduk desa pun
gembira di bawah penjagaanku. Kelingkingku terus dikenal sebagai panglima kerajaan yang berani namun lembut hatinya. Bunga mawar, bunga selasih, tumbuh subur di tengah jati. Cukup sekian, terima kasih. Semoga cerita ini berkesan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cahayu, kamu kelas berapa? 4. Luar biasa. Kamu berapa lama latihannya? 2 minggu. 2 minggu. Cukup. Oke, saya mau tanya nih. Mau yang gampang apa gampang banget? Gampang aja. Oke, baik. Pesan moral apa yang kamu dapat ambil dari cerita yang kamu sampaikan tadi? Jangan meremehkan orang sebelum dia mencoba melakukan. Oke, kamu pernah diremehkan sama orang lain? Enggak pernah? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diremehkan sama orang lain? Enggak tahu. Oke, cari tahu jawabannya. Suatu saat kamu harus paham bahwa dunia itu tidak selalu semuanya baik. Tapi satu hal yang terjadi, teruslah kamu memilih untuk jadi orang baik. Oke, cukup itu saja.